Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Pada konten Surat kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari DM IG ya. Sering banget banyak yang tanya, kenapa kok Mas bisa memilih job Tobi? Kenapa Mas malah milih jobnya Tobi? Kenapa nggak di pekerjaan lain? Soalnya Mas kan sering di YouTube itu kan ceritain kalau kerja Tobi itu nggak enak, ini bla bla bla, capek, keras. Tapi kok Mas malah memilih jobnya Tobi? Oke, saya jawab ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dijawab itu panjang banget ya. Bisa memakan waktu 5 hari. Enggak. Saya ringkas ya. Jadi kenapa saya bisa memilih job Tobi, teman-teman? Sementara saya sebenarnya itu takut sama ketinggian, teman-teman. Saya itu takut banget yang namanya ketinggian. Jadi awal mula gini, teman-teman ya. Saya itu masuk ke LPK itu tahun 2020. Waktu itu saya masuk di LPK-nya itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saya masuk di tahun 2020. Selama 3 bulan saya belajar di sana. Terus saya pulang, saya nggak balik lagi ke sana. Karena di Jawa Tengah itu keras banget ya ininya, kesehariannya gitu. Jadi dulu saya waktu di LPK Jawa Tengah, kenapa saya memilih untuk nggak datang ke sana lagi itu sebenarnya alasannya karena di sana saya disuruh bikin bangunan dengan alasan praktek ya, dengan alasan ini apa namanya, ya kayak gitulah, belajar bekerja pekerjaan-pekerjaan yang ada di Jepang itulah, kayak ngecor, ngecat, terus ngelas, kayak gitulah teman-teman. Membodohi secara halus gitulah ya, karena kan waktu itu ya teman-teman juga karena ngebet pengen ke Jepang, jadi ya apapun yang disuruh sama senseinya kan, kamu daripada praktek di luar bayar, mending di sini aja katanya. Ini bangunan ini katanya, ngecat, ngecor, bikin taking, bikin pondasian kayak gitu kan. Ya dengan diiming-imingi belajar lah, padahal ya begitu jadi bangunannya ya buat siapa? Ya buat orang-orang situ lah ya. Mungkin sekarang kayaknya udah jadi deh itu bangunannya. Dan waktu kemarin itu saya ditawarinnya itu untuk datang ke Jepang itu cuma 25. Tapi ya itu harus ngikutin peraturan-peraturan yang sudah dibuat sama rombongan mereka kan. Terus saya ditawarin sama, kebetulan ada saudara saya gitu ya. Saudara saya nanya-nanya soal, kebetulan saudara saya itu kan ex Jepang ya teman-teman ya. Jadi dia tuh tanya-tanya ke saya, gimana itu kemarin belajar bahasa Jepang di Jawa Tengah, kan katanya udah nyampe bab 25. Saya kan udah 3 bulan kan. Oh iya kata saya, kamu mau ke sana lagi apa mau pindah aja nih katanya. Jadi sebelum ada pembicaraan itu saya ceritain dulu lah, saya di waktu di Jawa Tengah itu gimana gitu, bla 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 bla, keluhannya gitu ya, yang bikin saya nggak mau kesana lagi, walaupun orang tua saya nyuruh udah kamu kesana lagi aja gini gini. Tapi karena saya udah berat banget gitu rasanya, kayaknya ini nggak bener deh gitu menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman yang lain angkatan saya itu. Tapi kebanyakan teman-teman saya juga pada pindah semua sih. Mungkin kayaknya teman-teman saya juga pada nonton di sini. Nah terus akhirnya kan diajak sama saudara saya itu kan, ya udah deh ikut aja lah ke Bandung katanya. Dimasukin lah ke Bandung. Jadi waktu saya masuk ke Bandung itu tahun 2021. Itu di bulan Februari apa bulan, kayaknya bulan bulan 4 deh ya, kayaknya bulan 4-an deh. Iya bulan 4 saya masuk di Bandung. Saya belajar di sana. Tapi saya ngikut pelajarannya waktu di Bandung itu langsung dari bab 25 sampai 50. Nah, akhirnya kan dites tuh kan. Arifin katanya kamu pernah masuk di LPK dulunya, iya kata saya. Udah nyampe bab 25 ya? Iya. Dites lah sama LPK di Bandung itu kan. Ternyata waktu dites saya masih plonga-plongo, masih belum tahu apa-apa gitu kan. Nggak tahu partikel, nggak tahu pola kalimat, tapi segala macem. Khotbahnya juga masih ya sedikit banget. Akhirnya
curiga kan si sensei yang di Bandung itu, kamu sebenarnya udah pernah belajar bahasa Jepang apa belum sih sebenarnya, kok katanya sampai bab 25 tapi kayak masih bab 12-13an gitu ya. Terus akhirnya diyakinkan sama saudara saya itu, percayalah mereka kan. Akhirnya masuk ke situ, bayar sekian juta. Saya belajar di situ. Akhirnya karena di Bandung asramanya untuk perempuan, dipindahinlah ke Garut seperti yang dicerita teman-teman saya itu, si Depon, si Banggun. Itu sama kan, satu angkatan sama saya. Dipindahinlah ke Garut. Di Garut itu ya disitulah menunggu paling lama banget karena covid ya teman-teman, waktu itu kan covid, nunggu lama banget. Udah ngebet banget pengen ke Jepang, cepet-cepet dapet job. Ya semua teman-teman juga ya pengennya gitu sih, pengen cepet-cepet dapet job, pengen cepet-cepet berangkat gitu ya. Jadi mikirnya udahlah ada job apa aja ambat gitu ya, karena udah nunggu lama banget. Ada yang dari 2019, ada yang ya lama-lama lah, ada yang kena ketipu segala macam kan. Jadi mereka itu pengen cepet-cepet bisa mengembalikan duit dari pengangguran mereka itu kan, termasuk saya juga. Di Garut hampir 1 tahun, memasuki 2022 sampai enggak, saya dapat job itu di 2021 bulan 11 kalau nggak salah ya, udah lupa sih. Jadi waktu kemarin itu 2021 itu benar-benar kosong belas gitu teman-teman, gak ada job sama sekali ya. Jadi saya dapat job di bulan 11 itu, ada job Tobi. Nah pas saya masuk job Tobi itu teman-teman, seperti yang sudah dijelasin saya dulu, sempat saya bikin video juga waktu saya ikut wawancara itu. Jadi sebelum ngikut wawancara teman-teman, itu dites dulu sama ujian. Jadi ujiannya itu harus kira-kira 70% ke atas gitu ya nilainya, harus 70 ke atas. Ternyata saya nggak memenuhi, saya di 70 ke bawah. Akhirnya difilter lah itu kan, yang ikut cuman berapa orang itu. Jadi dari sekian banyak siswa yang memenuhi syarat itu ada berapa lah, pakai gelombang gitu teman-teman. Jadi ini yang nilainya bagus di gelombang pertama, terus yang kurangnya kan itu kan yang ikut wawancara kan 6 orang ya. Jadi misalkan yang lulus ada 12 orang gitu ya. Nah, jadi siapa aja nih yang gelombang pertama, siapa nih yang gelombang kedua gitu, dibagi-bagi. Nah, pas di gelombang kedua ternyata ada yang nggak mau di job Tobi karena takut ketinggian gitu. Akhirnya dimasukin lah saya itu kan, sama teman saya, ada orang Cirebon, teman saya orang Cirebon, dimasukin juga. Ditanyain kan, kamu mau nggak masuk job Tobi? Waduh, saya juga takut ketinggian kan. Udah deh, nggak apa-apa lah, daripada diam-diam aja gitu kan, ya hitung-hitung latihan gitu kan, niatnya gitu sih niatnya. Akhirnya ngikut, ya ditambah juga karena saya udah lama banget dari tahun 2020 ya, udah maksudnya udah nganggur lama banget gitu ya, gara-gara covid, job nggak ada terus. Jadi mau nggak mau udah lah ikut lah gitu. Dan saya juga mikirnya paling nggak kepilih gitu ya. Ya walaupun ada keinginan supaya terpilih gara-gara saya ya nggak dianggap gitu karena saya goblok gitu kan, si Arifin mah nggak bakalan lulus. Padahal saya awal-awalnya itu pengennya ya belajar gitulah ya, masalah lulus nggak lulusnya bodo amat. Tapi gara-gara dikatain kayak gitu, saya jadi harus lulus gitu ya supaya nggak ada lagi ke depannya yang teman-teman saya yang sama kayak saya yang goblok itu diperlakukan seperti itu juga kan. Ya alhamdulillah semenjak saya bisa membuktikan itu, jadi teman-teman saya yang seperti saya gitu yang goblok itu ya jadi nggak dihakimi gitu. Mereka-mereka yang ikut wawancara itu nggak besar kepala dan nggak sombong, saya pasti lulus karena saya pintar. Kan lawan-lawanku kan goblok, jadi nggak ada yang kayak gitu lagi. Jadi mereka sadar bahwa ternyata ikut wawancara terus terpilih itu bukan karena pintar, bukan karena bahasanya bagus, tapi karena memang di hari itu rezeki yang bakalan dapet gitu ya. Nah akhirnya dapet kan, dikasih tahu, kaget dong, waduh terpilih nih. Senangnya karena saya bisa membuktikan karena saya lulus, sedihnya itu waduh saya takut ketinggian gimana gitu ya. Tapi udah deh lah, nggak apa-apa, terima aja gitu. Padahal teman-teman saya dulu, jadi sebelum saya ikut wawancara itu teman-teman, sebelumnya itu saya tanya dulu sama teman-teman saya yang udah di Jepang. Jadi gimana itu pekerjaan yang harus saya hindari, itu pekerjaan apa?
Mereka itu bilang ke saya itu kebanyakan ya, hindarilah pekerjaan Tobi gitu ya. Hindarilah pokoknya itu pekerjaan-pekerjaan di konstruksi itu. Bagusnya masuk di pertanian, di pabrik, terus di apa kaigo kayak gitulah. Yang enak-enak lah di peternakan gitu. Tapi nggak tahu enak apa enggaknya kan saya belum pernah ngerasain. Tapi menurut mereka itu enak katanya. Nggak terlalu berat banget kayak di konstruksi katanya. Termasuk juga ya saudara saya itu yang masukin saya ke LPK juga kan. Tapi saya keras kepala teman-teman karena apa sih beratnya apa sih gitu ya. Udahlah bodo amat lah. Paling itu cuma omongan doang gitu. Padahal itu yang ngomongin saya itu ada juga yang udah dapet job Tobi, ada yang di ya pokoknya kebanyakan dari job Tobi lah yang ngasih tahu ke saya, janganlah jangan gitu. Tapi sayanya kekeh karena pengen banget cepet-cepet datang ke sini kan. Soalnya di rumah tetangga segala macam itu udah pada nanyain. Itu Syarifin ketipu apa gimana katanya? Katanya mau ke Jepang tapi nggak berangkat katanya. Aduh, kelera. Akhirnya saya lama di Garut, saya dapat job, saya pulang. Saya pulang, lah kok masih di Indonesia aja, kata tetangga-tetangga gitu ya. Kata teman-teman lah, kok masih di Indonesia aja, pengen kirain udah di Jepang. Itu teman kita itu ada yang baru masuk berapa bulan katanya udah diterbangin. Kamu udah bertahun-tahun. Wah, disitulah saya makin pengen cepet-cepet datang ke Jepang gitu kan, karena udah tertekan banget kalau pulang ke rumah. Akhirnya saya jadi memutuskan untuk ya udah deh, sembari saya nunggu COE segala macam itu, saya mengasingkan diri. Jadi saya nggak mau di kampung halaman karena males banget di kampung halaman, banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya jawabnya mudah banget, ya tinggal bilang ya nanti berangkatnya belum ada panggilan. Cuman kan malas ya kalau ditanyain tiap hari gitu. Ya, bagusnya sih gak usah ditanggepin. Jadi waktu kemarin juga saya nggak pernah nanggepin orang-orang yang nanya gitu, langsung ya udahlah ganti topik aja lah, jangan tanya-tanya itu. Jadi dapat di 2021, di 2022 itu wah nungguin COE segala macam, waduh lama banget. Kebetulan saya lulus itu di gelombang kedua kan teman. Dan itu yang berangkat itu, yang duluan berangkat itu di gelombang ke-7, gelombang ke-8 kalau nggak salah. Banyak yang manas-manasin saya kan, gimana Pin kamu apa lulusan kedua tapi ketimpa-timpa sama yang lulusan ke-7, ke-8. Udahlah nggak apa-apa. Bagus lah itu teman-teman biar cepet berangkat ke Jepang kan, banyak banget tekanan di rumah segala macem. Ya saya mah ya harus mensupport lah teman-teman yang udah mau berangkat gitu kan. Tapi ada juga teman saya yang panas kan, anjing gitu ya. Saya lulusan sekian malah yang diberangkatin yang baru-baru, saya yang udah lama nih nungguin belum berangkat aja katanya. Ada yang panas gitu kan. Nah jadi teman-teman, itulah alasan kenapa saya memilih job Tobi itu, karena perjalanan saya masuk ke LPK itu kan dari tahun 2020 ya, lama banget. Saya harus nunggu-nunggu. Ya kurang lebih saya dari 2020 saya berangkat ke Jepang, bisa nyampe di sini itu di 2023. Berarti hampir 2 tahunan kan, 2 tahun lebih lah. Jadi itu teman-teman, keputusan saya memilih job Tobi itu karena keterpaksaan sebenarnya. Kalau untuk sekarang kan udah nggak ada COVID teman-teman. Kalau bisa jangan kayak saya inilah, terpaksa memilih job karena baru dibuka kan waktu kemarin. Jadi gemes gitu, pengen cepet-cepet datang ke sini. Banyak tekanan soalnya di rumah kan pasti. Begitu lama nunggu-nunggunya. Kalau kemarin stabil seperti sekarang, bisa memilih job dengan mudah gitu ya, kayaknya bakalan memilah dengan baik. Jadi untuk teman-teman, sebisa mungkin jangan sampai kayak saya lah, terpaksa memilih job apa adanya gitu, segala macam job dimbat gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya kan nandemo ides, shigoto wa nandemo ides. Jangan kayak gitulah teman-teman, pilah kira-kira pekerjaan apa yang teman-teman sukai. Jangan apa adanya gitulah, janganlah. Kalau menurut saya jangan kayak gitu. Takutnya nanti teman-teman begitu datang ke sini nyesel gitu, aduh nggak enak banget kerjaannya ya, pengen pindah nggak bisa, udah deh kabur gitu. Jadi jangan sampai terjadi kayak gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman harus bijak juga memilih pekerjaannya.
Kalau bisa itu ya yang teman-teman sukai gitu pekerjaannya. Tapi saya kan nggak tahu. Saya baru lulus sekolah, jadi saya nggak tahu pekerjaan mana yang kira-kira kriteria saya banget. Jadi ya untuk mengetahui itu teman-teman ya, kira-kira teman-teman itu fisiknya kuat apa enggak gitu, tenaganya gede apa enggak. Jadi teman-teman harus tahu itu dulu. Kalau emang teman-teman tenagaku kuat, bisa ngangkat 70 kilo misalkan, ya silakan masuk ke konstruksi, ke medan-medan tempur yang berat-berat. Tapi kalau teman-teman yang gak terbiasa sama yang berat, bisa di rumah cuman tiduran-tiduran bla bla bla, pengen yang nggak ngangkat-ngangkat yang berat-berat gitu ya. Ya teman-teman carinya pekerjaan yang nggak ngangkat-ngangkat yang berat-berat, ya walaupun ngangkat-ngangkat tapi nggak sampai 50 ke atas gitu. Palingnya berat-berat, paling beratnya 30, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin ini sudah terbalaskan ya. Saya sebenarnya pengen ngejawab pertanyaan ini dari dulu. Cuman ngapain deh gitu ya. Tapi lama kelamaan makin banyak juga yang tanya. Yaudah deh saya langsung buat video nih. Jadi alasan saya gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Mudah-mudahan teman-teman juga jangan sampai kayak saya, bisa menjadi informasi buat teman-teman supaya bisa lebih bersabar lagi, bisa lebih bijak lagi. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.